Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Terdengar ya suara ibu? Dengar? Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Pertama untuk kelas 3A dulu, siapa yang akan? Seperti biasa nanti bilang hari dan hari, oke? Alesa. Alka. Alia. Dan Adet. Davina. Amat. Lauri. Aku terakhir. Radit, Setiawan, Hadir. Tarian. Enak. Apa? Syafiq. Hadir. Belum disebut, Bu. Hadir. Kesempatan hadir. Atong. Juan. Oke, Sakifah. Hadir. Winda. Tanjaya. Kelas 3 yang belum disebut sama ibu? Aku ada. Nanti kita cek kembali ya di akhir. Sekarang ibu lanjutkan ke kelas 3B dulu. Aisyah Ulfa. Ada. Alif. Ya. Ida Syakila. Zaki. Ajaira. Zaki sudah bergabung? Belum. Azahra hadir ya? Hasna. Enzo. Kanza. Deva. Mira. Mufti. Hadir. Ihsan. Hadir. Tar. Ausar. Aku tidur. Hadir. Rifki. Rifki hadir. Hadir live dan Salwa. Ada? Hadir. Ya. Oke, Zaki hadir. Ya. Nanti kita cek kembali ya di akhir. Siapa saja yang belum bergabung. Kita lanjutkan dulu untuk materi hari ini. Ada yang tahu Kak, kita akan membahas materi apa hari ini? Ada yang tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Masuk ke materi apa? Ingatkan kembali ya, sebelum Ibu men-share materinya, tidak boleh ada yang jalan-jalan, tidak boleh ada yang tiduran ataupun makan, dan tidak boleh coret-coret. Akhir
Oke, perlu menggunakan fitur chatnya ya. Oke, ya, Amal sudah hadir. Nah, sekarang Ibu share materinya dulu. Hari ini kita memasuki subtema 3 ya. Kita lihat. Terlihat. Kalau sudah terlihat. Nah, ini materi kita hari ini. Masih tema 2, yaitu mengenai tumbuhan dan hewan. Kita masuk tema ketiga, mengenai tumbuhan. Oke, nah materi yang kita akan bahas hari ini yaitu wawancara, garis bilangan, dan kewajibannya. Dan Firda tidak boleh mencoret-coret layarnya ya. Radityawan juga sama. Halaman berapa, Bu? Nah, kalian bisa membuka halaman 83. Halaman berapa? 83, Bu. Halaman berapa? 83. Halaman berapa, Bu? Orangnya. Apa, Bu? 8. Halaman 83. Sudah dibuka? Ya, sudah dibuka? Oke, kalau memang sudah, coba dilihat di situ, kalian bisa perhatikan. Di situ ada sebuah kalimat. Bentar ya, Ibu. 83, Bu. Oke. Yang belum dimatikan mikrofonnya nanti matikan ya. Sebentar. Bu. Apa? Halaman 83. Sekarang mikrofonnya matikan dulu biar yang lainnya bisa. Oh, berarti aku matiin dulu keluar. Iya, yang lainnya matikan dulu. Mikrofonnya yang dimatikan bukan keluar ya. Oh, pantes aja. Ya, nah kayak gitu. Oke. Mendengar ya, kalau mendengar boleh angkatkan tangannya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebentar. Kalian bisa dibuka di halaman 83. Nah, di situ ada percakapan antara Ibu dan juga dengan Cika. Nah, di sini Ibu Cika senang memelihara tanaman hias. Berbagai tanaman hias terlihat tumbuh subur di halaman rumah Cika. Ibu Cika merawat tanaman-tanaman hiasnya dengan sangat baik. Sore ini, Ibu menyiram tanaman-tanaman hiasnya ditemani oleh Cika sambil mengobrol. Nah, kalian perhatikan di situ percakapannya. Sekarang coba, siapa yang mau membacakan percakapannya buat Ibu? Boleh siapa aja? Ada yang mau mencoba membacakan percakapannya? Boleh dihidupkan yang mau membacakan percakapan itu? Aku. Tidak ada? Aku, Bu. Oke, boleh. Aku, Bu. Oke, boleh. Iya, siapa? Nazifa. Oke, Nazifa boleh dibacakan percakapannya. Dari Ibu. Iya, dari Cika. 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 Nazifa sebagai Cika dan Ibu sebagai ibunya Cika gitu ya. Oke, boleh Nazifa? Ya, Bu. Cika boleh senang memelihara tanaman hasil berbagai yang mana sayang? tanaman. Halaman 83 Nazifa. Ada nggak? Halaman 83 sayang ya. Nazifa? Ada tidak? Enggak, Bu. Oke. Yang lainnya menyimak ya. Percakapan antara Cika dengan ibunya. Oke, boleh dimulai dari Nazifa. Di situ ada Cika dulu kan yang bertanya kepada ibunya. Ibu sayang sekali ya pada tanaman-tanaman ini.
Tentu saja jika ibu merawat tanaman-tanaman ini dari kecil hingga tumbuh subur sekarang. Seperti sekarang gitu ya. Mereka tidak akan tumbuh seperti ini jika ibu tidak menyayanginya. Oke, Jadi kita harus menyayanginya tanaman ya, Bu. Iya, jika semua makhluk hidup di bumi, termasuk tanaman, harus kita sayangi. Caranya yaitu merawatnya dengan baik, seperti kamu, ibu rawat dengan kasih sayang hingga kamu sebesar ini. Apa untuknya, Bu, merawat tanaman-tanaman ini? Bukankah membuat ibu repot? Iya, memang merawat tanaman butuh kesabaran. Tapi, jika bisa melihat jika tanaman kita rawat dengan baik, tentu tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Mereka jadi indah dipandang mata. Nah, coba, apa yang kalian simak dari percakapan itu? Buat semuanya ya. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Apa yang kalian simak dari percakapan antara ibu dengan Cika atau ibu dengan Nazipa? Kenapa? Tanaman. Kita harus menyayangi tanaman. Memelihara tanaman, kita harus menyayangi tanaman. Dan ini sesuai ya dengan materi yang akan kita bahas di subtema ketiga, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, oke, kalian berarti hebat ya, sudah menyimak apa yang Ibu Mala dan Ibu Mala dan Nazipa yang membacakannya atau merasakan di teks itu ada Cika dan ibunya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kalian dibuka lagi di halaman 84 di sebelahnya. Nah, di sini tumbuhan banyak sekali memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk bernapasan. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Bahkan tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Benar nggak tumbuhan dapat membuat lingkungan nyaman dan sejuk? Benar. Iya. Nih, coba nih, kira-kira di suatu tempat atau di rumah kita, di sekolah, tidak ada tumbuhan, akan terasa apa? Terasa tidak indah. Iya, pertama terasa tidak indah. Yang kedua, terasa panas sekali karena nggak ada. Iya, pintar. Rasa panas, rasa tidak indah karena tidak adanya kayak sejuk gitu ke hati kita, terus ke badan kita tidak ada yang menyejukkan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita kepanasan kayak gitu kan tidak ada tempat buat berteduh ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini pun ada cara merawat tumbuhan. Yang pertama, penyiraman, dan yang kedua, pemangkasan, ketiga, pemupukan, yang keempat, pembersihan hama dan gulma. Nah, penyiraman di sini, air merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, terutama tanaman juga yang sangat membutuhkan air untuk disiram ya. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, tentu tumbuhan akan layu bahkan mati. Itu tentu ya. Karena memang kita pun bukan tumbuhan saja, kita juga yang setiap hari membutuhkan air buat minum, buat mandi, buat masak, mencuci, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga gitu, membutuhkan air ya gitu buat fotosintesis agar tumbuhannya semakin tumbuh dan berkembang, kemudian tidak layu ataupun mati. Nah, kemudian yang keduanya pemangkasan. Pemangkasan ini apa sih? Nah, pemangkasan ini yaitu di sini batang yang sudah berumur tua yang tujuannya agar merangsang tumbuhan batang dan daun muda. Jadi tumbuhan yang tuanya atau batang yang tuanya gitu dipotong atau dipangkas, kemudian dibuang. Nah, nanti muncullah tumbuhan baru gitu ya. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan di sini yaitu agar tumbuhan kita atau tanaman
kita itu dapat bertumbuh lebat, kayak bertumbuh makin tinggi, seperti itu ya. Nah, pemupukan juga kita perlu memperhatikan jenis pupuk yang bagus, karena setiap tanaman itu mempunyai atau memiliki pupuk yang berbeda-beda. Cocoknya dengan pupuk yang ini loh, cocoknya dengan pupuk yang satu ini loh. Jadi kita harus memperhatikan jenis pupuk apa yang akan kita pakai, disesuaikan dengan tanaman yang ada di rumah kita atau di sekolah atau dimanapun itu. Kemudian pembersihan hama dan gulma. Ada yang tahu nggak gulma dan hama itu apa? Tahu? Biasanya kalau hama itu penyakit ya, kayak di sini ada antara lainnya kayak tikus atau ulat, lereng. Jadi kalau misalkan tumbuhan kita dimakan tikus kayak gitu ya, atau ulat, itu kan biasanya akan menyebabkan hama. Jadi menyebabkan tumbuhan itu tidak sehat dan tidak akan berkembang lagi. Kemudian gulma. Gulma di sini tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman. Biasanya kalau kita menanam tanaman di dalam pot atau misalkan halaman sekitar rumah, ada tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil gitu ya. Itu beda-beda tumbuhan yang kecil-kecil kayak gitu termasuk gulma. Jadi tumbuhan yang liar yang harus kita buang dan kita bersihkan agar tumbuhan kita itu menjadi lebih sehat dan tumbuh subur. Nailah sayang, Adit tidak boleh mencoret-coret layarnya sayang ya. Nah, selanjutnya kemudian kalian bisa di halaman 85 dilanjut kembali. Hobi ibu merawat tanaman hias. Menemukannya pada Cika. Cika jadi ingin memelihara anggrek bulan. Cika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya Cika mencari tahu dulu cara menanam dan merawat bunga anggrek bulan. Nah, di situ karena si ibunya Cika itu senang sekali merawat tumbuhan, kemudian Cika pun sama tertular kesenangannya untuk merawat tumbuhan gitu ya. Dan inilah tumbuhan yang Cika pilih, yaitu anggrek bulan. Nah, kalian nanti kan ada tugas tuh kayak wawancara gitu ya. Kalian pilih salah satu tanaman apa yang kalian suka atau yang kalian akan pilih, kemudian bertanya kepada orang tua kalian. Kotaknya ada di halaman 87, kalian bisa menuliskannya di situ ya buat tugas wawancaranya. Dan percakapannya sama seperti di halaman 83. Contohnya seperti antara Cika dan ibunya kayak tadi ya, untuk menemukan apa-apa yang akan kalian tanyakan. Paham untuk wawancara atau tugasnya? Paham, Bu. Nah, sekarang dia di sini ada petunjuk perawatan anggrek bulan. Yang pertama, memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Kemudian yang kedua, menanam. Ketiganya, penyiraman dan pemupukan. Yang keempatnya, pencegahan hama dan penyakit. Yang kelimanya, sirkulasi udara. Nah, di sini pilihlah bibit tanaman atau anggrek bulan yang sangat sehat. Jadi kita tidak asal pilih-pilih ya. Misalkan kita suka bunga anggrek, tapi bunga anggrek itu misalkan ada hamanya atau kurang sehat. Ya, kita harus memilih bunga anggrek bulan yang sehat. Kemudian menanam di sini masukkan media tanam ke dalam pot plastik kecil. Kemudian setelah 8 bulan atau 5 bulan itu diganti potnya ya. Kita lihat di halaman 86. Kemudian untuk penyiraman dan berapa, Bu? halaman 86. Udah, Bu. Kemudian penyiraman dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Jadi kalau misalkan menyiramnya kayak keseringan banget atau jarang sekali, itu tidak boleh seperti itu juga ya. Jadi misalkan kalau tanamannya udah mulai kering atau gimana, medianya kita siram. 3-4 hari sekali semprotkan air setelah dicampur pupuk anggrek. Jadi perawatannya seperti itu kalau buat perawatan anggrek bulan. Kemudian yang terakhir ada pencegahan hama, kayak tadi itu masih sama ya, sirkulasi udara. Nah,
kita pun harus memikirkan udara gitu ya. Jadi tidak boleh ditempatkan di tempat yang panas, tidak boleh ditempatkan di tempat yang begitu dingin. Jadi harus disesuaikan dengan keadaannya gitu. Nah, untuk penyiraman juga kalau misalkan tanaman itu setiap pagi dan sore ya. Tetapi tidak boleh berlebihan menyiramkannya. Harus sedang-sedang saja disesuaikan tentunya ya. Sampai sini Pak ya untuk perawatan tanaman mengenai tumbuhan. Paham? Paham. Paham. Sekarang kita lanjutkan ke matematika. Kalian bisa lihat di halaman 86. Mohon maaf, 80. Halaman 88. Sudah. 88. Sudah. Oke, sudah dibuka. Oke, kalau memang sudah dibuka, kita masuk ke mana ini? Ini masuk. Yaitu garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bisa dilihat ya di layar ya. Oh ya anak-anak, nanti kalau misalnya Zoom meeting-nya mati, masuk lagi ke link yang sama ya. Bilangan itu berjarak Sampai lagi, Baik. Nyampe segini aja. Dari kecil ke besar. Segini aja main dulu, ntar aku Misalkan nyampe. dari kecil ke besar. Siapa yang kita ngebahas ke materi dulu ya. Tidak boleh bermain-main. Selanjutnya. Kenapa? Kedengaran. Terdengar suaranya? Terdengar nggak suaranya? Yang lain terdengar nggak suaranya? Ya kucing. Dari sini. Yang lain terdengar suaranya? Kedengaran, Bu. Lanjutkan kembali. Semakin ke kanan bilangan semakin besar, semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Nah, kalian bisa lihat ya, bilangan ini dimulai dari 0, 1 sampai 10. Kalau ini kan yang di kiri, dia bilangannya lebih kecil. Pindah lagi ke sebelah kanan, dia mungkin lebih besar gitu ya. Kayak gitu. Nah, di situ di halaman 88 juga kalian bisa melihat contohnya. Ada penggaris dan juga ada garis bilangannya. Lanjutkan dulu. Lengkapi nih garis berikut ini. Kira-kira nih, berapa nilai pengganti dari A, B, C, dan D? Kira-kira berapa? Berapa boleh nggak? Dua. Yang B. Yang B berapa? 5. Yang D 10. Buat saya boleh dicatat kembali. Sekali kalian bisa dilihat tadi peraturannya apa. Kalau misalkan semakin bilangannya ke kanan akan semakin besar bilangannya. Kalau bilangannya ke kiri akan semakin kecil. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan ke 10 ini lebih besar. Kalau misalkan kita balik dari 10, 9, 8, 7 ke belakang itu akan semakin lebih kecil. Lupa sayang, tidak boleh mencoret-coret layarnya. Oke, sampai sini dipahami untuk matematika? Paham. Yang belum dipaham. Paham, Bu. Oke, kalau memang dipahami, coba kalian dilihat di halaman 89.
Sudah halaman yang 9? Udah dikerjain, Bu. Sudah dikerjakan? Kerjain. Oke, kalau memang sudah dikerjakan, alhamdulillah ya. Layarnya boleh dihapus ya, ini yang ngaret. Kalau bisa dihapus soalnya. Nah, oke sudah ya. Coba kira-kira nih, kan dicontohkan udah kayak gitu yang di atas. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Yang 3 ditambah 4 sama dengan berapa di situ? 7. Yang paling atas sebelum iya. Kalian bisa ditarik garisnya. Kalian bisa narik garisnya dari, berarti di situ 3 kan? 3 tuh gimana? Dari 0 tarik ke angka 3 garisnya ya. Dipahami? Oke, jadi kalau misalkan menuliskan angka 3 berarti dari 0 kita tarik ke angka 3 berarti itu 3. Kemudian ditambah 4. Nah, ditambah 4 itu seperti apa? Berarti dari angka 3-nya ditarik ke angka 7 ke sini ya. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi kalau 0-nya tidak dihitung ya, yang dihitungnya 1, 2, 3. Tapi tetap untuk menarik garisnya tuh dari angka 0. Kemudian ke angka 7. 3-nya juga sama nggak dihitung. Yang dihitung 4, sini rumah kan 6, 7. Gitu ya. Nah, kalian bisa nanti untuk ayo berlatih mengerjakannya sama seperti contoh yang ini. Atau contoh yang ada di atasnya yang sebelum ayo berlatih ya. Contohnya Udah, Bu. bisa dilihat kembali. Udah dikerjain. Alhamdulillah kalau sudah dikerjakan, berarti memang kalian hebat kalau sudah dikerjakan. Coba, Ibu mau tanya. Nomor 1 kira-kira jawabannya berapa? 10. Oh, oke, jawabannya 10. Sebentar. 12. Nomor 12. Coba boleh dilihatin nggak bukunya ke Ibu kalau yang sudah dikerjakan? Boleh dilihatin kalau sudah dikerjakan? Mana Ibu mau lihat? Sudah belum ya? Oke, dan pintar ada Adri. Nomor 4. Siapa lagi? 11. Oke, ada Pintar. 12. Oke, pintar ya. Iya, jadi seperti itu ya. Kalian bisa. Ini lagi ngapain? Aduh, belajar sendiri. Untuk yang lain yang menggunakan fitur chat, tidak boleh menggunakan fitur chatnya sayang ya. Tadi sudah berkali-kali. Jangan nurut, Bu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kan harus nurut. Sekarang kita masih pembelajaran, jadi harus nurut. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Kasih semangat. Matin semangat tidak, Matin? Masih. Iya, kayaknya semangat. Coba 1, 2, 3 tepuk semangat. Tepuk senyum. Adalah senyum. Oke, iya, bentar ya. Kita lanjutkan kembali kalau begitu. Bentar, coba share lagi. Sudah terlihat?
Nah, kita akan masuk ke materi apa ini? Materi apa? Halaman berapa, Bu? 92. Halaman 92. Bisa dibuka? Udah. Oke, kalau sudah. Halaman berapa, Bu? 92. Udah. Oke, sudah. Nah, kalian coba amati gambarnya. Di situ ada gambar 3 kan? Ada anak yang sedang belajar, ada anak yang ada anak yang menunggu bapaknya atau orang tuanya. Kira-kira nih dari ketiga gambar itu kewajiban halaman 92. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga gambar itu manakah kewajiban kita sebagai anak di rumah? Yang mana? Pertama. Membantu orang tua. Pertama. Sama yang kedua. Yang pertama aja. Kemudian yang ketiga. Yang pertama sama yang ketiga. Dan yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga. Yang menjawab yang pertama dan ketiga. Siap ya? Siap. Nanti gini, tadi yang menjawab gambar pertama siapa? Boleh diangkatkan tangannya. Jawaban gambar pertama dan ketiga siapa? Sama, Bu. Oke, yang jawab pertama dan kedua, yang jawab pertama dan kedua siapa? Kan. Nanti kalau misalkan yang jawabannya benar atau yang jawab pertanyaannya yang Ibu ajukan benar, sama seperti kemarin mendapatkan bintang lagi dari Ibu, dan yang menjawabnya salah tidak mendapatkan bintang lagi. Oke, coba Ibu kembali Sama bertanya 1 ya. sama 3, Bu. Yang jawabannya 1 dan 3 siapa? Yang jawabannya 1 dan 3. Aku 1 sama 3. Oke, yang 1 sama 3, Bu. jawabannya 1 dan 2 siapa? Yang jawabannya 1 dan 2? Ada yang menjawab? Oke, jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 ya? Ada jawabannya. 3. Apa 1 dan 3 jawabannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa 1 dan 3? 3. Ya, jawabannya 1 dan 3. Yang jawabannya 1 dan 3 besok mendapatkan bintang dari Ibu. Yang jawabannya 1 dan 2 tidak mendapatkan bintang karena 1 dan 2 itu salah ya jawabannya. Di sini kalian perhatikan di halaman 92 gambarnya 1 dan 3 merupakan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Yang pertama, kewajiban kita di rumah kan belajar, ya kan? Dan yang gambar ketiga yaitu membantu orang tua. Nah, gambar kedua termasuknya hak, bukan kewajiban. Hak. Jadi kita mempunyai hak untuk menonton TV atau menonton televisi kesukaan kita. Kalau misalkan kewajiban, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan, ya kan? Kalau misalkan sesuatu yang memang kita mendapatkan hak itu, hak kita mendapatkan jajan, misalkan hak kita menonton televisi, hak kita mendapatkan sesuatu yang dari ibu kita atau dari ayah kita seperti itu ya. Misalkan kita juara 1, juara 2, kayak gitu ya. Kewajiban itu gambar 1 dan gambar 3. Oke, dipahami ya perbedaan antara kewajiban dan hak? Adanya tahun. Iya. Kalau kewajiban itu, Ibu sekali lagi kasih tahu, kalau kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak sesuatu yang harus kita
dapatkan atau yang kita dapatkan kayak tadi ya, mendapatkan uang jajan, TV, tetapi harus tahu batasan, harus tahu waktu, tidak boleh sembarangan asal ngomong aja, atau asal ngomong aja gitu tanpa memikirkan waktu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh iya. Ada gak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Tidak ada ya? Bentar ya. Ada? Ada, Bu, ada. Ada. Kita bahas ya, kita bahas bareng-bareng. Di sini kewajiban sebagai anak yaitu belajar, menghormati orang tua, taat dan patuh pada perintah orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, termasuk kan belajar dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Halaman 92. Masih sama sayang. Nah, belajar kita perlu belajar kan di rumah, tidak boleh hanya main aja, hanya nonton TV aja. Terus menghormati orang tua, kalian juga sama, ataupun ibu juga terhadap orang tua ibu sama harus menghormati saat di rumah. Kemudian taat dan patuh pada perintah orang tua. Nah, kita harus patuh dan taat pada perintah orang tua. Misalkan, Bu, aku mau main ya. Oh iya, boleh sayang, kamu main. Tapi nanti pulangnya jangan sore-sore ya sayang, kata mama atau bunda, atau kata ayah atau bunda atau mama atau apa gitu ya. Iya bunda, kayak gitu misalkan ya. Jadi kita harus nurut apa kata orang tua dan patuh. Selanjutnya yang terakhir membantu pekerjaan orang tua. Nah, seperti yang digambar tadi, yang anaknya sedang membantu ayahnya mencuci mobil. Kita pun sama harus membantu pekerjaan orang tua. Misalkan menyapu, terus mencuci piring, bersih-bersih dan lain sebagainya gitu ya. Itu kewajiban kita di rumah. Nah, sekarang kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, pelajar di sini yaitu sebagai kita siswa atau siswa-siswi ya. Layarnya tidak boleh dicoret-coret sayang ya. Jadi nah, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu atau siswa menaati peraturan di sekolah. Yang keduanya menghormati guru. Nah, kita taat gak sih pada peraturan di sekolah? Taat gak? Betul taat. Oke, misalkan setiap hari sekarang kan diberlakukan kalau misalkan pembelajarannya menggunakan seragam. Nah, ada beberapa misalkan yang tidak menggunakan seragam. Itu termasuk taat apa tidak? Termasuk taat apa tidak? Taat. Oke. Nah, misalkan sini diberlakukan masuk sekolah pukul 7.30, tetapi ada misalkan anak yang memang telat atau gimana, atau siswanya telat atau tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku. Itu tidak taat ya. Kayak misalkan sekarang seharusnya pakai baju seragam, ada yang nggak pakai seragam, itu juga sama, tidak taat. Nah, untuk kedepannya berarti kita harus lebih taat lagi agar kita pun semakin bagus kedisiplinannya, semakin lebih giat lagi belajarnya kayak gitu. Kemudian menghormati guru. Di sini kira-kira kita menghormati guru nggak sih? Apa? Kira kita menghormati guru nggak sih? Kalau misalkan kita menghormati guru, berarti kita harus mematuhi apa yang guru sampaikan kepada kita. Misalkan sebelum pembelajaran guru tersebut mengatakan apa, kita harus hormat pada guru tersebut. Berarti tidak boleh kita berlaku yang tidak taat kepada guru. Apa yang guru tersebut sebutkan ini kita bisa memperbaiki. Tidak mungkin guru memperlakukan kalian ke hal yang tidak baik seperti itu kan. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Tidak, kalau memang dapat kita lanjutkan kembali.
Ya, di sini ada kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan. Ini kita berkewajiban sebagai makhluk Tuhan itu yaitu kita menyayangi Tuhan ataupun di sini menyayangi hewan dengan cara merawat dan tumbuhan juga dengan cara merawatnya. Kemudian kita sebagai makhluk Tuhan yang beragama masih di halaman 93 dan 92. Masih lama, Bu. Bentar ya. Masih lama jumnya. Terus udah selesai lagi, Bu. Lanjutkan kembali ya. Belum jam 11, Bu. Tapi kenapa udah ininya udah selesai, Bu? Ini apanya? Bisa dilanjutkan? Memang bisa. Kita kembali ke kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Dimana di sini mempunyai kita pun sama ya mempunyai kewajibannya itu di sini. Tuhan lainnya, nah, seperti kita menyayangi hewan, terus menyayangi tumbuhan dengan cara merawatnya secara baik. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, untuk mengalir kita kalau misalkan mempunyai hewan peliharaan sama ya, ataupun kita menanamkannya di rumah harus menyayanginya dengan penuh kasih sayang, merawatnya hingga itu semakin besar dan semakin tumbuh subur. Selain itu, kita pun sebagai makhluk Tuhan yang beragama kita harus bersikap harus menghargai agama lain, tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita mesti dalam satu lingkup di Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kita apa? Kalau tidak Ibu yang bertanya ya. Masih lama, Bu. Masih 10 menit lagi. Iya, berarti Ibu yang bertanya ya. Kalau memang tidak ya. Oke, coba. Kenapa? Ada yang keluar. Oke, untuk Ulfa, nanti sayang ya makannya ya. Coba disebutkan kewajiban kita sebagai Aryan pun sama ya, nanti yang kan kewajiban kita di rumah. Di kamar ini baterainya ada 24%. 10 menit lagi. Kewajiban kita di rumah. Awas. Terus apa lagi kewajiban kita di rumah? Oke, sekarang coba Ibu mau bertanya deh sama siapa ya? Nah, kewajiban kita di sekolah kayak gimana Luna? Kewajiban kita di sekolah kayak gimana? Ada yang bisa menjawabnya? Kewajiban kita di sekolah? Belajar. Oke, selain itu? Guru, si orang tua. Sekolah saya, bukan di rumah.
Membersihkan kelas. Oke, ada lagi. Merapikan kelas. Oke, banyak ya yang perlu kita lakukan atau kewajiban laksanakan di sekolah. Begitupun di rumah ya. Nah, kemudian kewajiban kita terhadap makhluk Tuhan kayak gimana? Sholat 5 waktu. Iya, menyayangi, terus Menyayangi hewan. merawatnya gitu ya. Merawat dan menyayangi hewan. Iya, menyayangi hewan. Harus sayang ya, walaupun Tuhan ataupun hewan kan. Nah, sama-sama makhluk Tuhan. Mas siap transportasi? Yuk. Nah, selanjutnya buat siapa ya? Buat Aukar. Cara merawat tumbuhan kayak gimana? Tadi kan kita sudah ngebahasnya tuh cara merawat tumbuhan. Nana. Ngasih bubuk. Menyimak ya, tidak boleh menggunakan fitur chat ya. Cara merawatnya. Menaruh bubuk. Terus Jam 11. contohnya ada 4 cara merawat tanaman. Yang tadi kita bahas apa? Menaruh bubuk, terus ditanami, ditaruh di depan matahari, lalu disiram. Oke, nah di situ ada penyiraman ya, yang dimana sangat dibutuhkan. Dan yang kedua pemupukan. Pemupukan juga kita harus memperhatikan pupuk mana yang cocok untuk kita gunakan. Yang ketiga pemangkasan. Pemangkasan di sini yaitu menghilangkan atau memotong tumbuh-tumbuhan yang sudah tidak bisa digunakan gitu ya, atau yang sudah tua. Agar tumbuhan yang lainnya dapat tumbuh. Gitu. Kemudian terakhir pembersihan hama dan gulma. Nah di situ membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam itu. Kemudian gulma itu tanaman-tanaman liar. Ini yang kita rawat. Kemudian selanjutnya cara melawat tanaman bunga anggrek bulan. Siapa ya? Davina. Davina boleh. Cara merawat anggrek bulan kayak gimana? Kedengeran, Bu. Cara merawat anggrek kedengeran? Iya. Cara merawat anggrek bulan kayak gimana? Apa kayak gimana? Pertama kita harus ngapain dulu? Iya, yang pertama kita memilih anggrek bulan yang sehat. Ya. Ya. Keduanya apa di situ? Kerjanya duduk dulu sayang ya. Ini anggrek bulan yang kondisinya yang baik. Oke, terus Masukkan media tanam lumut separuh ke dalam pot plastik. Kedua setelah 5 kurang 8 bulan pot.
Selanjutnya, Menyiram dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. iya. Kemudian terakhir, keempat dan kelimanya, Pada saat musim kemarau, semprotkan insektisida pembasmi hama berupa jangan. 8:59 jam iya, jadi seperti itu ya untuk merawat tanaman anggrek bulan. Nah, kemudian siapa lagi yang mau? Sirkulasi sangat penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan gelap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit. Jadi harus diperhatikan ya. Tidak boleh sembarang asal tanam saja. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa. Meninggalkan kelasnya ya.